Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Taba Kreatif. Di studio kita ini yang settingannya sudah mulai agak proper, Romo. Alhamdulillah. Kemarin kita dengan setting seadanya, alhamdulillah kita mulai bagusin. Nah, kemarin di episode yang lalu masih membahas keris ya, Romo ya? Ya, Iya, kita di episode yang lalu kita membahas gambaran artefak secara umum, yaitu ada sisi tenova. sisi tenova, sisi idiova, dan sisi sosiova. Jadi untuk episode hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi dari sisi tenova. Begitu ya Romo ya? Iya. Oke, silakan Romo. Iya, terima Kita lanjut kasih. lagi. Kita dalami lagi, lanjutkan yang Iya. pertemuan yang lalu kita membahas secara umum ya sekilas. Iya. Jadi kenapa ya kita sudah bahas kenapa keris itu disebut artefak? Karena artefak itu peninggalan buatan manusia ya, yang dalam bentuk benda. Iya. Kita sudah bahas budaya itu ada sisi ide, pemikiran, gagasan yang tidak terlihat, lalu di sisi perilaku, pola-pola keseharian yang terlihat tapi dalam gerakan ya, gerakan individu dalam sosialnya. Lalu yang ketiga adalah budaya dalam bentuk benda ciptaan, wujud-wujud buatan manusia. Nah, keris memang terkait adalah benda budaya buatan manusia, peninggalan manusia, artefak. Nah, artefak secara umum, lalu ada artefak secara arkeologis, nanti lebih dalami lebih dana. Jadi kenapa kita di dalam dulu sisi tenova? Karena memang teknik itu adalah dasar dari dimunculkannya bentuk benda budaya kan. Manusia menciptakan teknik-teknik tertentu, diawali misalnya ada evolusi atau leaping ya, lompatan pertama itu manusia purba ya, zaman masih dalam era Homo habilis. Homo habilis itu dari penemuan fosil-fosil ya, itu masih membungkuk tapi sudah mampu membuat alat-alat. Alat-alat batu tentunya ya, sekitarnya ada batu, tulang, kayu. Masih kasar karena masih praktis, otomatis butuh batu untuk memotong ya, asal ada sisi miring tajam dipakai. Lalu karena evolusi selanjutnya, karena bergerak nomaden kemana-mana, ada hewan buruan habis, jalan nyari. Nah, dari kegiatan tubuh yang beribu tahun itu lalu menjadi tegak, disebut akhirnya evolusi Homo erectus, yaitu manusia lebih tegak. Alat-alatnya masih sama dengan alat Homo habilis, yaitu batu kasar ya, Paleolitikum, batu tua. Lalu muncul evolusi Homo sapiens, kita ini Homo sapiens. Disebut sapiens karena mulai berpikir tidak hanya praktis tapi berpikir perenungan, kebijakan, lalu berpikir yang lebih rumit. Nah, muncul konsekuensi dari situlah mulai alat batu itu di shaping, dibentuk dengan sudah pakai desain ergonomis. Jadi tidak hanya sekedar tajam tapi enak dipegang bagaimana. Sudah dipikirkan. Nah lalu masuk ke Neolitikum, di mana sudah diupam halus seperti cincin kita. Jadi kampak-kampak batunya, belati batu, belati tulang tuh udah kayak cincin kita nih, halus nih. Nah, di zaman Neolitikum itulah sudah muncul pusaka. Karena sudah ada penyematan makna lebih. Nah, disitulah sisi tenova dulu muncul, bahkan dari zaman Homo habilis. Tapi mulai masuk idiofak, tidak hanya di ide ini fungsi sebagai desain, tapi ide penyematan lebih, ada mana-mana semiotik sebenarnya. Jadi ada kampak yang buat kerja, ada kampak batu yang buat pusaka. Nah, ketika ada penemuan logam ya, evolusi selanjutnya dari cor, tembaga, perunggu ya, perunggu adalah tembaga campur yang lain termasuk timah, lalu besi, tadinya besi juga cor. Cor itu sulit karena apinya harus tinggi, suhunya pembakarannya, suhunya. Lalu penemuan berikutnya adalah tempa. Tempa ini sebenarnya dengan api yang tidak terlalu panas, tapi logam bisa diolah. Dan ternyata dengan ditempa itu ternyata logam lebih kuat, baik perunggu maupun besi, lalu ditemukan baja gitu ya. Nah, jadi disinilah keris ini adalah tidak ujuk-ujuk jadi, adanya keris ini sudah dari zaman Homo habilis, yaitu ada evolusi, ada proses bagaimana manusia menemukan teknik-teknik membuat alat yang diperlukan untuk dirinya bantu. Dari awal fungsi praktis pragmatis sehingga ada penyematan makna lain jadi pusaka,
Jadi lalu ada makna keindahan, ada makna dan lain-lain lah sampai ke kita menjumpai keris. Nah, jadi di sini ada sisi Tenofak dari awalnya, lalu ada sisi Ideofak yang juga rumit, tidak hanya sebagai fungsi senjata, tapi juga fungsi pusaka, fungsi art, lalu ada fungsi sosial. Karena dari zaman Neolitikum pun ada batu yang untuk simbol kepala suku ketika meninggal diserahkan ke anaknya. Lalu ada batu-batu kampak batu pusaka yang untuk mahar pernikahan, mas kawin. Nah itu beda dengan kampak batu yang buat kerja. Nah di sana kenapa kita bahas benda budaya Pitar Mapsa memang dari sisi guna. Lalu sisi teknofak di keris tentu berbeda dengan sisi teknofak di alat atau senjata yang lain gitu ya. Misalnya kita bisa ambil contoh ya. Nah ini ketika cara membuka pun berbeda dan penampilan appearance pertama keris itu sudah semua mengandung sisi tenofak karena ini pembuatan ya kan, pembuatan dari warangka, dari bilah, dari handle gagang. Lalu cara membuka dibedakan kan ini ada cangkring, ada tonjolan duri, karena pohon cangkring itu berduri jadi ini nampaknya juga ada cangkring itu jempol mendorong. Itu sedetail itu ya. Lalu warangnya ditarik, lalu salam. Kenapa warangnya ditarik? Pertama, biar tidak membahayakan kita buka sembarangan, misalnya begini. Ini bisa luka karena ujung gonjol tajam. Lalu kalau kita buka sembarangan kan keris ada yang detailnya rumit, nanti bisa rusak. Yang ditarik makanya warangkanya. Nah kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya. Keris secara definisi ada centong leleh dan ada guard tersebut gonjol gitu. Lalu, nah disinilah secara tenofak para empu dan pandai membuat bentuk keris dengan teknologi tertentu, akhirnya menjadikan keris berbeda dengan benda budaya lain atau bahkan dengan senjata atau alat yang lain ya. Nah disinilah memang setiap kita membahas sesuatu kita berangkat dari penampilan dulu, fisiknya. Kenapa begitu? Karena nanti ketika kita dan kawan-kawan saudara-saudara kita setanah sebangsa setanah air yang memang menggelorakan mengkoleksi pusaka, ya itu kita untuk selain untuk pelestarian juga untuk patriotisme ya. Kita mengambil tauladan dari para pejuang pendahulu kita juga. Kita mencegah dengan kita mengkoleksi, kita mencegah lari ke luar negeri. Kalau pulang di luar negeri, bawa pulang nggak lagi ada pameran benda-benda yang dibawa pulang dari luar negeri kan. Dengan kita yang koleksi sendiri ya. Iya begitu. Nah sehingga kita sendiri yang koleksi. Untuk kita mengkoleksi kan kita harus tahu detail-detail fisik keris ya dari sisi tenofak. Disebut kalau dalam konteks umum disebut produk knowledge, alias pengetahuan akan produk budaya ini. Karena kok kita tidak mendalami dulu produk knowledge, pengetahuan akan produk budaya keris, kita nanti bisa tidak mendapatkan gambaran yang utuh ya dari keris. Lalu ada miskonsepsi, ada ketidakutuhan pemahaman. Sehingga mungkin kita bisa mungkin tertipu gitu ya. Riskan ya. Karena memang motivasi orang untuk mengkoleksi keris kan beda-beda. Ya kan, ada yang memang sebagai art, keindahan, ada memang sebagai misalnya konteks keilmuan, spesimen harus dikumpulkan di jenis-jenis keris sebanyak-banyaknya agar untuk pembelajaran edukasi dan sebagainya. Ada yang memang karena sisi teknofak terkait juga dengan ideofak, bahkan dari zaman Neolitikum ya, itu sudah menjadi pusaka, bahkan kampak batu sudah menjadi ada kampak batu alat kerja, ada kampak batu pusaka. Jadi dari sisi mengoleksi keris sebagai pusaka juga butuh produk knowledge tertentu gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita sudah coba kita contohkan dari keris ini, Romo. Ya ini udah ada di hadapan kita ya. Dan kita ini keris berdapur brojol. Nah, dapur ini nanti kita dalami selanjutnya ya. Dapur ini bentuk, karena dalam bahasa Jawa dapur itu wajah. Nah, kalau bercanda dapurmu maksudnya rupamu, raimu gitu ya, wajahmu gitu. Nah, jadi ada sisi dapur nanti kita lalu ada secara appearance ya, penampilan, ada sisi pamor yaitu pattern, pola-pola.
lalu ada sisi tangguh. Nah, ini tangguh, ini keris ukuran tanggung ya, tidak terlalu panjang. Tapi juga bukan patrem. Kalau patrem itu lebih pendek, patrem untuk perempuan ya. Dari kata panentrem, membuat tentram. Nah, ini keris-keris tanggung ini adalah era yang disebut gaya pembuatannya di Boyo akhir. Nah, gaya pembuatan itu tangguh. Nah, disitulah 3 hal itu minimal kita harus dalami untuk produk knowledge ya. Nah, selain dari 3 nanti yang kita dalami, ada ciri ada orang memang ingin mengkoleksi keris-keris sepuh yang otentik misalnya kita. Tapi ada yang ingin mengkoleksi keris baru ya nggak masalah. Seperti kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya yang lalu. Karena dulu orang ke Pandai Empu itu nggak bisa pesan dapur keris, apalagi pesan jenis pamor nggak bisa. Orangnya datang, memperkenalkan diri, lalu memberikan tanggal lahir, lalu oleh Pandai Empunya dihitung primbonnya gitu. Nah, yang cocok apa, lalu itu terkait dengan ideofak. Nah, juga terkait dengan sosiofak. Karena misalnya yang datang nih kawan petani misalnya, tentu Pandai ini tidak akan buatkan keris yang spesifik ke satria atau prajurit kan gitu. Nah, itu juga ada sisi sosiofak di situ. Nah, tapi kan ada dinamika perubahan kebudayaan yang sekarang tentu berbeda. Sekarang tidak ada lagi pembatasan seperti itu. Kita bisa saja datang ke Pandai, saya mau bikin keris begini, ya tidak masalah. Wani piro, Wani piro, saya mau bahannya pakai baja yang begini, besi yang itu, pamornya dari meteor yang begini. Ayah monggo wani piro gitu, honor rupo kan gitu. Kita mahar yang pusaka kuno dengan mahar yang itu ya monggo saja. Nah, tapi tetap sisi tenofak ini adalah sebagai frame awal, karena disitulah kita mendapatkan pengetahuan tentang produk budaya keris, yaitu produk knowledge gitu. Jadi, nah ada ciri-ciri yang utama ya. Misalnya ini keris sepuh, ini Ngadiboyo akhir ya, dari kata Mpu Adi dan Bu Boyo itu anak dan ayah, jadi menjadi sebuah sebutan ya. Itu daerah Nganjuk, semua masih kerabat dari Mpu keturunan Tuban, Jawa Timur ya. Nah, yang menarik dari keris-keris Ngadiboyo, terutama Ngadiboyo akhir, itu terkait dengan perang Diponegoro, yaitu ketika Pangeran Diponegoro mengorbankan perang ya. Nah, karena dipercaya 1825, 1830. Kalau bercandanya maghrib, maghrib 1830. Nah, jadi dipercaya yang banyak membantu pembuatan senjata di era perang Diponegoro kan empu-empu yang dalam konteks Ngadiboyo dan empu-empu di daerah Mageti ya, empu Mageti, empu Guno dan keturunannya itu. Lalu empu-empu di daerah Bagelen, Purworejo, Bumen, gitu, itu dipercaya seperti itu. Tengah juga ya. Ada tengah, ada timur, ada. Nah, sehingga ketika kita ingin mengkoleksi, condong mengkoleksi, saya senang keris Ngadiboyo karena sisi itu, cerita sejarah itu kan ada ideofak tertentu kan, ada gagasan tertentu, karena mengandung toladan perjuangan Pangeran Diponegoro gitu. Nah, monggo saja, tapi ya tadi ada ciri-ciri bilah tertentu ya, kalau kita lihat dari tosokesologis dari pembuatan. Misalnya kita lihat ini ada bekas penyepuan atau hardening. Nah, karena ini senjata tikam keris ya, tajam 2 edge, 2 sisi. Penyepuhannya, hardeningnya sudah jadi ya, lalu dipanaskan lagi sampai membara itu macam api rokok. Lalu didinginkan dengan tiba-tiba di depan di air. Nah, karena senjata tikam juga sama tombak untuk nikat, itu dicelup keseluruhan bilah, tapi tidak sampai pangkal. Nah, tapi kalau nanti misalnya golok pedang yang hanya untuk memotong, yang sepuh sisi tajam potongnya, jadi masuknya ke air begini. Ini terlihat bekas sepuhan. Nah, ini tentu tidak terlihat di keris baru. Kalaupun keris baru itu disepuh juga, tapi sisi ininya belum terlihat, karena memang faktor terlihat bekas penyepuhan karena usia juga gitu. Kecuali memang ada penanganan kimia tertentu, tapi itu tentu tidak alami ya, tidak natural. Akan kelihatan ya. Kelihatan. Tapi bisa juga kita datang ke Pandai Empu,
Karena kita hanya di sisi gagasannya adalah art ya, atau motivasi koleksi ada art, tidak perlu disepuh. Karena sudah tidak zaman perang, tidak dibutuhkan yang keras-keras amat, ya monggo saja gitu. Tapi kalaupun minta disepuh, ya monggo saja, tapi ya tentu belum terlihat secara natural ya, belum terlihat bekas penyepuhannya, karena ini terkait usia juga. Kecuali tadi ada faktor kimia tertentu, tapi kan tidak natural. Nah ini salah satu ciri fisik ya. Jadi selain itu kita bisa ambil ciri fisik lain yang sangat terlihat. Dan ini kita beruntung ya zaman sekarang, kita bisa melihat keris mendalam. Dulu kan orang pakai keris sendiri-sendiri. Minimal satu orang punya keris 3 dulu. Di Jawa ya. Dari ayahnya warisan, dari mertuanya ketika menikahi istrinya, lalu dia pesan sendiri ke pandai empu. Minimal punya 3 kan. Ya, tapi kita nggak bisa sembarangan lihat keris orang. Dulu, kenapa? Ya itu kan simbol diri. Belum tentu orang dikasih izin untuk melihat keris. Bahkan ketika kita bertamu ke rumahnya, jadi kita hanya berkesempatan mungkin melihat gonjonya saja. Bagaimana dari gonjo penampilan luar ini bisa kira-kira menebak dalamnya? Itu kan rumit sekali gitu. Tapi kalau sekarang kan kita bisa melihat bilahnya, bilah keris. Apalagi kita bisa koleksi banyak. Kalau dulu mungkin beberapa tempat ya tertentu atau beberapa tokoh atau bangsawan tertentu mengkoleksi banyak. Tapi kalau orang biasa itu minimal cuma 3 ya, mungkin dia bisa dapat lebih banyak ya dari warisan atau dia memesan lagi begitu. Lalu ada ciri bilah berikutnya yang kita sudah bahas sebenarnya. Selain dari tadi ya ada bekas penipuan ya karena usia. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya keris adalah bagian dari tosan aji. Tidak hanya keris yang dibuat dengan tosan aji, pedang, kujang, rencong, badek, golo, apapun itu sudah yang zaman dulu dibuat dengan konsep tosan aji, yaitu adalah baja yang berwarna abu-abu ini, yang dilaminasi dengan besi yang kalau di jamas berwarna hitam ini dan garis-garis pattern pola putih yang disebut pamor. Kelihatan pamornya. Pamor dari kata awal kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Lalu ketika dijamas dengan asam sitratnya, jeruk nipis dan warangan, itu akan menimbulkan warna. Baja itu abu-abu. Jadi dia baja teroksidasi ya, mengikat oksigen, tapi karena dia tidak besi murni lagi karena sudah ada katalis yang sudah mengalami proses tertentu sehingga warnanya abu-abu, pengikatan oksigennya hanya sebatas abu-abu. Sedangkan besi murni itu berwarna hitam legam karena dia mengikat oksigennya banyak ya sehingga hitam legam. Nah, sedangkan garis-garis pamor adalah logam yang tidak mengikat oksigen, tidak teroksidasi, jadi dia tetap berwarna putih. Makanya kan ada perbedaan warna. Ya, ada gradasi. Nah, sebelumnya ini sebelum di jamas ya diwarangi putih semua macam pisau dapur warnanya kan. Nah inilah salah satu ciri kita lihat appearance ya, penampilan bilah keris itu ada 3 warna ini ya. Ada baja, ada besi dan ada pamor karena konsepnya laminasi ya, laminating macam KTP zaman dulu. Lalu kita bisa lihat juga nanti perlu di zoom mungkin di baja ini karena baja zaman dulu itu tidak ada yang instan, tidak baja Eropa yang keluar pabrik yang belakangan, tapi baja masih dibuat dari besi yang dilipat-lipat sehingga di baja yang abu-abu pun ada garis-garis kecil. Nah itu kalau di katana Jepang terlihat garis-garis kecil mirip pamor halus ya, itu namanya jihada kalau di katana Jepang, pedang Jepang. Sebenarnya di baja-baja kuno kita Nusantara juga ada. Nah, ketika sudah datang Eropa, lalu di Eropa juga mengalami perkembangan teknologi metalurgi, industri, lalu mereka menciptakan baja mono ya, keluaran pabrik yang tidak lagi dilipat-lipat. Nah, lalu kita pun menggunakannya dan tidak melanggar pakem. Pakem tosan aji kan tetap baja yang dilaminasi besi dan pamor kan. Nah, lalu ketika ada pusaka tidak hanya keris ya, pusaka tosan aji yang menggunakan baja Eropa, ya tentunya tidak akan terlihat di baja itu garis-garis halus, tidak akan karena memang dia bajanya mono gitu kan. Mungkin benar-benar baja yang dibawa lempengan atau misalnya dari per andong per kereta kuda gitu. Dibuat dari itu ya. Iya, karena kereta kuda yang Eropa kan dari baja-baja itu, sedangkan kalau pedati
kereta yang ditarik sapi itu masih kalau yang kuno masih ditempa, bajanya baja seperti ini juga berarti. Nah ini adalah pembeda lagi. Jadi kita bisa tahu oh ini bajanya baja kuno atau zaman masih agak baru tapi masih menggunakan baja kuno. Tapi ada yang dilihat oh ini sudah menggunakan baja Eropa. Karena memang ada era-era pasca masuknya Eropa ya, terutama kalau di Jawa itu pasca perjanjian Giyanti, pecahnya Mataram jadi Jogja Solo. Nah di zaman yang keris disebut nom-noman, ada keris nom, ada keris nom-noman, keris BBB akhir tuh banyak yang menggunakan, tidak hanya di Jogja Solo ya, banyak menggunakan baja-baja Eropa. Tapi bisa jadi ada yang masih menggunakan baja ini atau simpanan lama bisa jadi, tapi kebanyakan memang sudah. Karena kalau udah ada baja Eropa, kenapa harus susah payah bikin baja dari nol gitu? Toh tetap pakem kan gitu. Nah ini adalah ciri-ciri bilah yang kita bisa. Tapi untuk saat ini Romo, apakah masih ada yang menggunakan baja kuno, Romo? Apa metode kuno lah istilahnya pengolahan tidak ada lagi karena udah jarang ya, capek ya, beda manual ya. Ya beda dengan di Jepang ya, katana, karena itu dianggap bagian dari tradisi mereka. Katana baru pun tetap harus menggunakan baja itu, yaitu dilipat-lipat. Sangat menjaga tradisi. Menjaga itu. Jadi ini beda ya di Jepang. Kalau kita kan memang pakemnya atau sanadji harus 3 ini kan. Nah, asal tidak melanggar pakem tetap ada bajanya, tidak masalah kalau di kita begitu. Tapi di Jepang enggak. Di Jepang memang karena memang mereka dominan bajanya terlihat di luar. Jadi V begini. Sedangkan kita bajanya kan di dalam. Justru dilaminasi oleh besi dan pamor. Kalau mereka justru bajanya yang di luar. Nah ini beberapa sekelumit ciri-ciri ya bilah keris dan juga tosan aji yang lainnya. Dan ini juga terkait dengan produk knowledge, terkait dengan Tenovac yang kita bahas lagi. Jadi kita bahas Tenovac tapi juga menyinggung sisi Ideovac dan Sosiovac ya Romo. Jadi mau tidak mau kita semua berangkat dari Tenovac. Nah sisi tadi kita sudah singgung dapur. Nah terkait Tenovac dengan Ideovac, dapur ini kan ada desain tertentu kan. Misalnya ini disebut dapur brojol. Dapur tadi ya, rupa wajah ya. Seperti mobil ada yang pick up, ada yang sedan, ada yang apa tuh besar tuh. Sama dengan keris ya. Nah itu ada yang wagon dan lain sebagainya. Ini disebut dapur brojol. Nah penamaan kalau kita kembali ke etimologi kenapa disebut brojol gitu kan. Dan ini kemungkinan penamaan Jawa, bisa jadi di luar Jawa disebut berbeda. Misalnya di Bugis dan beberapa daerah Sumatera yang juga kena interaksi dengan Bugis ya, itu sebutnya malah sepokal misalnya. Nah, tapi di Jawa disebut brojol. Brojol sendiri ide gagasannya adalah karena bentuknya memang polos, kosong, tidak ada rician apa-apa ya, tidak ada detail apa-apa. Itu simbol dari seperti bayi lahir lancar. Brojol. Itu juga dari onomatope, penurunan bunyi, ekspresi penurunan bunyi ketika bayi keluar lancar itu dari rahim ibu, brojol gitu, mak brojol gitu. Nah itulah dipakai untuk penyebutan dapur brojol. Secara sisi Ideovac ini dipercaya ya secara semiotik, baik orang yang percaya sisi daya energinya atau memang dari sisi sugesti ya. Sugesti cukup membuat jiwa motivasi karena ini simbol dari suatu yang lancar. Nah, semoga hajat saya, karya saya, cita-cita saya juga lancar. Sugesti nah itu ini dapur ini terkait juga dengan sisi Ideovac kan begitu. Lalu ada lain lagi misalnya ini dapur nah ini dapurnya kelompok dapur Jalak. Kelompok dapur Jalak, kebetulan ini Jalak. Ini Jalak, lucu madu ya, Jalak nih. Jalak tentu ini kan burung, tapi apa sisi Ideovacnya Jalak? Burung Jalak itu bertengger di atas kerbau. Jadi simbol pengayom yang melindungi rakyat agraris karena kerbau ini kan pertanian gitu. Tentu secara jadi si dapur ini secara Ideovac, secara konsep gagasan diarahkan ke bahwasanya peta masyarakat Nusantara yang agraris tapi ada para pengayom. Nah Jalak ini burung kecil tapi yang diayomi kerbau yang besar.
sering nangkring di kebun. Oh iya, dari dapur ini terkait dengan sisi ideofak, semiotik, simbol ikon burung dala, tapi juga terkait dengan sosiofak. Yaitu apa? Simbol pengayom. Iya, simbol. Jadi ketika empu membuatkan keris jalak, tentu tidak sembarang orang yang memesan. Ya. Pasti untuk Para pengayom, para pamong, misalnya begitu. Iya. Atau para nayoko projo, kalau di Jawa disebutnya begitu. Nah, ini adalah yang mengampu sisi teknofak keris, itu juga dia adalah sumber dari pemahaman ideofak dan sumber dari pemahaman sosiofak, itu para empu pandai itu. Ini baru bicara dapur, nanti terkait dengan itu. Lalu kita tadi bicara untuk tanggulnya kan ya. Kita bicara tanggul. Ini Mataram, ini tangguhnya Mataram. Lalu apa yang istimewa dengan dinasti Mataram misalnya yang diberikan oleh yang Pandeman Senopati ya? Iya. Nah, ketika orang mengkoleksi lalu memahami ideofak dari konsep tangguh, luasannya ketika menyimpan keris-keris Mataram itu, lalu di era rajanya ini Mataram Sonopaten, Mataram yang hanya Prawati, Mataram Agung sampai Mataram Gardu dan lain-lain. Nah, tentu itu menjadi suhesti yang berbeda kan. Jadi ada sisi ideofak, juga terkait dengan sisi sosiofak mungkin, karena terkait dengan tokoh-tokoh pendiri-pendiri dinasti itu yang memang sebagai simbol dari pengayom, penata praja dan lain sebagainya. Gitu. Misalnya juga dari sisi pamor tadi dapur, tangguh ya. Lalu dari sisi pamor sini ada 3 keris dengan dapur yang berbeda. Ini tilam upeh ya. Pamor yang berbeda juga. Nah, jadi di sini kita mulai pelan-pelan ngoncei, kalau orang Jawa bilang mengupas ya. Mengupas sisi teknofak itu sangat terkait dengan produk knowledge, pemahaman produk budaya ya, dalam hal ini keris ya, terkait dengan sisi tadi teknofak terkait dengan ideofak, sosiofak. Nah, kaitannya di mana? Kaitannya di dapur, pamor, dan di tangguh. Misalnya ini pamor. Ini pamor soto saler ya, lidi sebatang kalau bahasanya. Atau soto lanang atau lidi yang seperti lingganya laki-laki itu. Jadi cuma satu tapi ya panjang gitu ya. Jadi seakan-akan sederhana ya, tapi padahal kalau kita tanya pandainya buatnya sulit ini gitu kan. Iya, betul. Tetap buatnya sulit ini gitu kan. Jadi ada apa? Nah, kalau untuk memang orang yang percaya dan sensitif dengan energi dan memang motivasi mengkoleksi pusaka salah satunya dalam konsep sisi energi itu ya kan, tentu akan mempunyai persepsi tertentu yang berbeda dengan orang koleksi yang saya merasa dan mengaku tidak bisa sensitif merasakan energi. Tapi dengan pamor ini gitu, saya sangat termotivasi, saya sangat tersugesti dengan makna dari simbol lambang pamor ini gitu misalnya. Dan memang visualnya ya. Dan memang konteks teknofak ke ideofak dalam salah satu sisi kekuatan tadi ya, makna doa keris. Jadi ketika empu membuat keris ini ya, doanya dikaitkan dengan dapur dan pamornya tadi kan. Saya menyimpan ini brojol dengan pamor sodolana. Brojol itu saya berikhtiar lahir batin dengan ikhlas, dengan semangat, semoga diijabah kan, semoga dilancarkan. Lalu soto lanang ya sebagai simbol laki-laki ya, soto saler, tapi juga lalu ketika era Wali Songo juga dikaitkan dengan alif ya, tauhid nih bentuk lurus satu, garis satu ke atas. Walaupun sebenarnya ada pamor sendiri buat pamor alif, hanya pendek seperti huruf alif di sini ya, jaya alif. Tapi juga pamor soda lanang sering dikaitkan dengan diketahui hitam. Jadi saya laki-laki, saya mendapatkan pusaka ini buatan warisan leluhur, bisa jadi leluhur sendiri atau memang memahari ya tetap jadi leluhur pendahulu toh. Lalu saya harus berbakti orang tua, lalu saya sebagai suami harus bisa mengayomi istri, sebagai ayah ya harus bisa mengayomi anak, lalu sebagai kepala keluarga bermanfaat lingkungan, lalu sebagai makhluk Tuhan ya toh, konsep tauhid tadi diturunkan di dunia sebagai wakil Tuhan di bumi, alif fil art gitu kalau dalam konteks alif tadi ya tauhid, kita harus bisa berguna
apa namanya memayu hayuning bawono itu kalau Iya. Arabnya adalah rahmatal lil alamin gitu. Iya, betul. Nah ini apa namanya contoh pamor Pamor. Sodolanang. Lalu di sini Iya. ada pamor Bawang Subungkul, ini dapurnya kerabat Jalak ya. Iya. Pamor Bawang Subungkul. Yaitu bawang kan, sehingga kita masak nggak pakai bawang, nggak enak. Sebagai Iya. simbol apa namanya suatu seperti garam dunia gitu. Iya, 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 iya. Lalu bawang tuh berlapis-lapis menjadi besar, tumbuh kan bersemi dari dalam tanah. Itu simbol gunung yang lapisan-lapisan batu-batu laharnya itu. Nah ini juga simbol seperti tumpeng kan gunung. Iya, iya. Lalu orang terdahulu kalau berdoa, misalnya kita masih bisa jumpain tuh memohon tidak hujan misalnya, itu tetap pakai bawang merah juga. Jadi pamor Bawang Subungkul ada sisi ide faktor itu juga yang menjadi penyambung ya dari pembuatnya Bu Pandey kepada yang mengkoleksi atau memahari itu apa yang diambil. Ini juga begini nih misalnya, ini pamor tambal wongkon. Nah, wongkon tuh menggambarkan wilayah atau teritori atau properti atau titipan Tuhan amanah gitu kan. Iya. Nah, tambal ini adalah simbol doa kalau ada kesulitan-kesulitan semoga mendapatkan kemampuan untuk menanggulanginya, mencari solusi, Iya. menutupi, menyelesaikan masalah gitu. Nah, inilah apa namanya? Pamor-pamor Bagaimana gitu. kita mendapat produk knowledge ya, pertahanan produk budaya keris ini dari memang berangkat dari teknofaknya, tapi juga terkait dengan sisi ideofak, yaitu terlihat dari dapur, pamor dan ya. Oke. Kita rasa cukup untuk sesi hari ini. Nih, siap. Jadi mungkin di next episode kita akan membahas lagi dari sisi ideofak secara lebih Lebih mendalam. lagi, dan kemudian seterusnya adalah sisi Sosiofak. sosiofak. Oke, cukup sampai di sini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap pantau channel kita. Jangan lupa subscribe, komen, share, like, dan aktifkan tombol notifikasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.